Selamat pagi dan juga selamat siang bagi teman-teman mahasiswa baru angkatan 2020 via UI. Perkenalkan, saya Roy Valian Salomo, Ketua Departemen sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Saya mengucapkan selamat datang kepada para mahasiswa baru di Kampus Perjuangan Universitas Indonesia. Saya tahu bahwa kondisi sekarang bukanlah kondisi yang ideal karena adanya pandemi COVID-19 ini mengharuskan paling tidak selama 1 semester ini kita harus bertemu melalui perkuliahan jarak jauh, sehingga tidak bisa bertemu muka langsung. Namun kalian sebagai mahasiswa baru tidak perlu khawatir, karena semester lalu pun kakak-kakak kelas kalian sudah melakukan cara ini, dan mereka tetap berprestasi, mereka tetap dapat mengikuti perkuliahan bukan sekedar dengan baik, tapi dengan sangat baik. Prestasi mereka sangat baik. Nah, karena itu, saya ingin mengatakan ke mahasiswa baru, supaya jangan merasa motivasinya terganggu. Hanya karena metode yang kita gunakan adalah metode perkuliahan jarak jauh. Kalian harus tetap semangat. Apapun cara atau metode yang kita lakukan, cita-cita kita semua tetap sama, tetap bagaimana memajukan bangsa dan negara melalui kampus Universitas Indonesia. Nah, saya ingin mengucapkan selamat belajar, selamat berprestasi, tapi jangan belajar aja. Kalian juga harus ikut dalam organisasi-organisasi kemahasiswaan, di mana kalian nanti pada waktunya ditempa menjadi leader Indonesia masa depan, sehingga kalian akan menjadi tamatan-tamatan Universitas Indonesia yang unggul, yang tidak sekedar mencari kerja nanti, tetapi justru dikejar-kejar orang, dicari-cari orang. Ya, nah karena itu sekali lagi saya ucapkan selamat datang, tetap bermotivasi tinggi, selamat belajar, dan selamat berprestasi. Terima kasih. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat datang, dan saya juga ingin menjelaskan beberapa hal penting kepada saudara-saudara mahasiswa baru angkatan 2020 yang berkaitan dengan kurikulum ilmu administrasi negara dan beberapa hal yang terkait dengan administrasi kependidikan. Nah, pada slide berikutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari program studi ilmu administrasi. Slide berikutnya. Nah, ini adalah orang-orang yang akan mengurus mahasiswa di tingkat departemen atau program studi. Saya sendiri, Roy Valian Salomo, sebagai Ketua Departemen atau Ketua Program Studi. Lalu ada Pak Kusnar Budi sebagai Sekretaris Departemen, juga Sekretaris Program Studi. Lalu ada staf pengembangan akademik, Mbak Sakia, Esos MA, dan juga staf administrasi Mas Joko Sutrisno, biasa dipanggil Mas Joko. Oke, berikutnya. Nah, tujuan program studi administrasi negara adalah menghasilkan lulusan sarjana yang menguasai teori dasar dan metodologi ilmu administrasi negara, kebijakan publik, tata kelola pemerintahan strategik, dan mampu menginterpretasikannya dalam
suatu tatanan sistem yang terintegrasi. Dan yang kedua, menghasilkan penelitian yang berkualitas dalam bidang ilmu administrasi negara, kebijakan publik, serta tata kelola kepemerintahan strategik berdasarkan konsep dan teori administrasi negara. Dan yang ketiga adalah melaksanakan pengabdian masyarakat dalam bidang administrasi negara, kebijakan publik, serta tata kelola kepemerintahan strategik. Berikutnya, nah capaian pembelajaran sarjana ilmu administrasi negara via UI, yang pertama mampu menganalisis proses kebijakan publik, organisasi, dan manajemen publik. Dan yang kedua, mampu menyusun rekomendasi pemecahan masalah publik di bidang organisasi dan manajemen publik dengan perspektif dan metodologi administrasi negara atau publik. Dan yang ketiga, mampu mengaplikasikan bidang teknis tertentu dalam lingkup ilmu administrasi negara atau administrasi publik yang antara lain meliputi, namun tidak terbatas pada bidang keuangan negara dan daerah, manajemen sumber daya manusia sektor publik, pelayanan publik, kebijakan publik, dan reformasi administrasi, baik secara mandiri maupun dalam kelompok. Berikutnya, yang keempat, mampu menjelaskan konsep teoritis dasar ilmu administrasi, tentang administrasi negara ya, memiliki integritas, mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, serta memiliki pengetahuan intelektual untuk keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok. Yang keenam, mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi. Dan yang ketujuh, mampu mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika. Berikutnya, kedelapan, mampu menggunakan bahasa lisan dan tulisan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan baik untuk kegiatan akademik maupun non-akademik. Dan yang kesembilan, mampu memberikan alternatif pemecahan masalah terhadap beragam persoalan yang timbul di lingkungan masyarakat dalam lingkup yang terbatas maupun dalam ruang lingkup bangsa dan negara. Nah, ini kira-kira capaiannya. Nah, mata kuliah yang capaian-capaian yang tadi saya ungkapkan itu pengejawantahannya ada dalam sejumlah mata kuliah. Nah, mata kuliah ini dapat kita kelompokkan dalam mata kuliah wajib universitas yang terdiri dari MPK terintegrasi, itu 5 SKS. Lalu ada mata kuliah namanya MPK agama, itu 2 SKS. Dan MPK bahasa Inggris, 2 SKS. Jadi ini semua mata kuliah universitas, ya, yang jumlah totalnya 9 SKS. Lalu ada kelompok mata kuliah wajib fakultas. Ya, nah wajib fakultas itu antara lain dasar-dasar ilmu administrasi, teori organisasi, filsafat dan etika administrasi, kebijakan, tata kelola, dan kelembagaan. Nah, yang terakhir, pengantar metode penelitian administrasi. Ini dalam kelompok wajib fakultas masing-masing besarnya 3 SKS. Nah, setelah itu semua adalah mata kuliah program studi, ya. Nah, mata kuliah, nanti Anda bisa tahu tuh apa bedanya bagaimana membedakan bahwa ini satu mata kuliah adalah mata kuliah wajib universitas, wajib fakultas, atau wajib program studi. Anda lihat di kode mata kuliahnya, dan Anda sudah melihat tayangan dari distribusi, ini matriks distribusi mata kuliah sepanjang Anda kuliah di via UI, ya. Anda lihat semester pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, dan 7. Dan juga ke-8 kalau memang Anda belum selesai 7 semester. Nah, Anda lihat saja di kode mata kuliah untuk semester pertama, paling atas itu ada UIGE, lalu ada nomornya ya, 600004,
Lalu ada MPK Agama. Nah, UIGE ini menunjukkan bahwa ini adalah mata kuliah wajib universitas. Begitu juga di bawahnya, UIGE MPK Bahasa Inggris. Nah, di bawahnya Anda bisa melihat ada AD-AD. Ya, nah AD-AD itu adalah mata kuliah wajib fakultas. Sedangkan mata kuliah nomor 4, ADPU. Nah, ini baru mata kuliah wajib program studi administrasi negara. Nah, seluruh mata kuliah yang harus diambil, itu kami sudah rencanakan distribusinya, dan direncanakan 7 semester bisa selesai. Walaupun terkadang mahasiswa baru selesai 8 semester. Nah, kita lihat di sini semester pertama, misalnya MPK Agama, MPK Bahasa Inggris, dasar-dasar ilmu administrasi, pengantar ilmu administrasi publik, pengantar statistik, pengantar hukum dan sistem hukum Indonesia, dan politik dan masyarakat, yang biasanya disebut dengan Polmas. Di semester kedua, ada MPK terintegrasi, teori organisasi, pengantar manajemen untuk sektor publik, negara dan pasar, statistik lanjutan, dan sistem administrasi Indonesia. Ini adalah mata kuliah yang Anda ambil di semester kedua. Ini juga di semester ketiga, di sini ada filsafat dan etika administrasi, kebijakan, tata kelola dan kelembagaan, keuangan negara, kepemimpinan dalam sektor publik, birokrasi dan governansi publik, perilaku administrasi dan pengantar kebijakan publik. Itu semester ketiga. Dan di semester keempat, pengantar metode penelitian administrasi, desentralisasi dan otonomi daerah, hukum dan administrasi negara, analisis kebijakan publik, pelayanan publik, reformasi administrasi, dan manajemen sumber daya manusia, sektor publik. Nah, itu di semester keempat. Sedangkan di kolom yang sebelah kiri bawah, semester 5, itu ada mata kuliah evaluasi kebijakan dan program, pembangunan regional dan perkotaan, governansi digital, dan advokasi kebijakan. Nah, lalu setelah itu kalian lihat bahwa sisanya di semester 5, 6, dan 7 adalah mata kuliah pilihan. Ya. Nah, pilihan ini ada beberapa macam. Ada pilihan yang disediakan oleh prodi. Jadi prodi menyediakan mata kuliah pilihan. Nanti kami akan berikan daftarnya. Ini karena masih lama ya, masih semester kelima, jadi belum perlu saya tayangkan di sini, tetapi di dalam SK Rektornya sudah ada. Nah, itu mata kuliah pilihan yang disediakan prodi. Tapi ada juga mahasiswa yang menganggap bahwa saya nggak mau mengambil semua di dalam prodi. Sebagian saya mau ambil di prodi, sebagian saya mau mengambil di luar prodi, tapi masih di dalam fakultas, masih di dalam via. Jadi Anda atau di prodi niaga. Atau ada mahasiswa yang mengatakan, saya di dalam fakultas, saya mau keluar fakultas, saya mau ke FISIP, saya mau ke fakultas hukum, saya mau ke fakultas ekonomi, saya mungkin mau ngambil mata kuliah di fakultas ilmu budaya, boleh. Ya, boleh. Bebas, memang nanti ada mata kuliah yang diarahkan. Sebaiknya Anda ambil ini, ambil itu, kalau di psikologi, kalau di fakultas hukum, kalau di fakultas ekonomi. Tapi itu hanya arahan. Anda tetap mempunyai kebebasan untuk mengambil mata kuliah di berbagai fakultas untuk mata kuliah pilihan. Nah, itu jika Anda mau mengambil mata kuliah pilihan-pilihan yang ada di dalam maupun yang ada di luar. Nah, tetapi ada paket lain lagi, karena di dalam kurikulum untuk tahun 2020 itu, kita mempunyai kurikulum apa yang disebut dengan Merdeka Belajar. Ya. Merdeka Belajar itu artinya Anda belajarnya merdeka. Bisa mengambil apa yang disebut dengan
sejumlah SKS yang Anda ambil di fakultas lain tapi terpaket. Namanya mata kuliah minor. Ya, jadi mayornya adalah mata kuliah dalam prodi administrasi negara. Nah, itu cukup sampai dengan semester kelima di mata kuliah advokasi kebijakan. Lalu mata kuliah pilihannya, Anda harus ambil paket di fakultas lain yang Anda mau ambil, tapi paket. Ya, bukan pilihan-pilihan, tapi pilihan, tapi dalam bentuk paket. Itu yang kita sebut dengan minor. Nah, itu nanti harus dibicarakan dengan dengan pembimbing akademiknya. Atau Anda ingin mengatakan, saya mau menukar, saya punya pilihan itu dengan magang satu semester yang besarnya 20 SKS. Nah, kalau Anda melakukan itu, berarti nanti harus dikombinasikan dengan mata kuliah pilihan lain. Karena magang mandiri satu semester itu hanya 20 SKS. Padahal Anda harus mengambil lebih dari 20 SKS untuk mencukupi jadi sarjana sebesar 144 SKS. Ya. Nah, karena itulah, maka penjelasan-penjelasan yang lebih kompleks, lebih jelimet, itu sebaiknya tidak kami berikan pada saat ini. Nanti pada waktu Anda masuk ke semester 4 atau semester 3, di mana Anda sudah mulai punya gambaran, mau ngambil yang mayor minor kah, atau mau mengambil paket terintegrasi di dalam fakultas sendiri, atau mata kuliah pilihan, sebagian di dalam fakultas, sebagian di luar fakultas. Nah, nanti agak jelimet penjelasannya. Karena magang itu bisa ada dua pilihan. Ada magang yang hanya 3 SKS, untuk itu Anda tidak perlu lagi ambil magang yang 20 SKS, atau Anda mengatakan, saya mau mengambil magang 20 SKS selama 1 semester, maka Anda tidak perlu lagi mengambil magang yang 3 SKS. Tapi sekali lagi saya ingin katakan, penjelasan-penjelasan yang agak rumit seperti ini, sebaiknya tidak saya jelaskan secara detail di sini, tapi sebaiknya nanti kita akan memberikan penjelasan lagi setelah Anda menyelesaikan semester ketiga, masuk semester keempat, maka Prodi akan memberikan penjelasan lebih detail tentang rencana perkuliahan Anda. Oke ya, nah berikutnya, silakan slide berikutnya. Ini adalah yang berkaitan dengan registrasi administrasi dan akademik. Yang pertama, mahasiswa harus melakukan registrasi administrasi dan akademik. Nah, registrasi administrasi itu biasanya kita katakan membayar, ya, membayar SPP. Sedangkan registrasi akademik itu adalah mengisi IRS, isian rencana studi. Nah, nanti di sistem SIAK NG, Anda bisa mengisi rencana studi Anda. Untuk semester pertama, nggak perlu khawatir, karena kakak-kakak kelas kalian nanti akan membantu untuk mengisi IRS-nya. Nanti untuk semester kedua, barulah kalian akan bersama-sama dengan pembimbing akademik. Nanti setiap mahasiswa mendapatkan pembimbing akademik. Ya. Lalu yang keempat, registrasi administrasi dan akademik dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam kalender akademik Universitas Indonesia. Jadi nanti ada jadwal atau kalender akademik, kegiatannya apa saja selama 1 tahun, dan tanggal-tanggalnya kapan saja. Nah, itu ada akan kami bagikan, kita sebut dengan kalender akademik universitas maupun kalender akademik Fakultas Ilmu Administrasi. Berikutnya, nah, lalu yang kelima, isian rencana studi dibatalkan apabila biaya pendidikan belum dibayar sampai akhir masa pembayarannya. Kapan masa akhir pembayaran? Itu yang tadi saya katakan, nanti kita tunggu kalender akademiknya. Yang keenam, mahasiswa yang diizinkan untuk membayar biaya secara mencicil, namun belum melunasi hingga akhir semester, tidak dapat melakukan registrasi akademik pada semester berikutnya.
Dan yang ketujuh, mahasiswa dapat melakukan registrasi akademik setelah tunggakan biaya pendidikan dilunasi. Kelihatannya serem banget ya, tapi UI tetap membuka diri untuk memberikan bantuan kepada para mahasiswa yang tidak mampu. Nah, masa studi kelas reguler, paralel maupun internasional dirancang untuk 8 semester. Dapat ditempuh paling cepat dalam 7 semester dan paling lama dalam 12 semester. Nah, jadi kami mendorong mahasiswa untuk bisa selesai 8 semester lah. Tidak perlu 7, karena mereka yang selesai 7 semester memang mereka yang pintar, tapi kalau ada yang maksa-maksa biasanya agak tergelincir. Tergelincirnya di mana? IP-nya nggak bisa maksimum. Tapi kalau Anda selesai 8 semester, biasanya Anda bisa tetap dapat cum laude dan Anda masih tepat waktu 8 semester ya. Berikutnya, nah ini untuk cuti akademik. Jadi mahasiswa itu punya hak untuk melakukan cuti akademik, ya. Paling banyak 2 semester. Cuti akademik adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya 1 semester dan sebanyak-banyaknya 2 semester. Berurutan maupun tidak berurutan. Cuti akademik hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 semester. Kecuali untuk cuti akademik karena alasan khusus. Nah, apa itu alasan khusus? Alasan khusus itu misalnya mahasiswa mengalami halangan yang tidak dapat dihindari. Antara lain karena tugas negara, tugas universitas, atau menjalani pengobatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik. Cuti tidak dihitung sebagai masa studi. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian juga ya, bahwa di UI itu ada evaluasi hasil belajar. Ya, orang bisa DO setelah 2 semester kalau tidak memenuhi syarat. Apa syaratnya? Kita lihat di sini. Setelah mahasiswa menjalani 2 semester pertama, dia minimum harus lulus untuk 24 SKS. Dan nilainya minimum C. Jadi kalau sudah kuliah 2 semester, yang lulus tidak sampai 24 SKS, Anda DO. Ya, dan nilainya pun harus C. Minimum. Ya. Nah, lalu setelah Anda menjalani 2 semester lulus, Anda masuk ke evaluasi 4 semester. Minimum SKS yang harus diperoleh untuk 4 semester yang Anda sudah jalani adalah 48 SKS. Jika sudah kuliah 4 semester, tapi SKS yang lulus baru di bawah 48, misalnya 46 SKS, misalnya 40 SKS, Anda akan DO. Jadi, setelah kuliah 4 semester, paling tidak harus punya 48 SKS yang sudah lulus dengan nilai minimum C. Juga evaluasi hasil belajar 6 semester, minimum SKS yang sudah lulus atau sudah ditempuh dan lulus adalah 72 SKS. Evaluasi 8 semester, 96 SKS, dan evaluasi 10 semester adalah 120 SKS. Nah, jika Anda memperoleh nilai SKS pada semester-semester tertentu di bawah dari yang sudah ditetapkan, Anda bisa DO. Jadi Anda bisa DO setelah semester kedua, bisa DO setelah semester keempat, bisa DO setelah semester ke-6, atau bisa DO setelah semester ke-8 dan 10. Nah, itu tidak kita inginkan, sehingga mahasiswa kita minta supaya tetap berprestasi, sehingga tidak perlu drop out. Berikutnya. Nah, evaluasi dan putus studi, apabila seorang mahasiswa pada saat masuk memperoleh transfer kredit, maka evaluasi baru dilaksanakan pada semester yang mengharuskan pencapaian SKS yang lebih besar dari jumlah SKS yang telah diakui. Nah, ini biasanya untuk kelas-kelas alih kredit ya. Untuk sementara kita tidak melaksanakan kelas alih kredit lagi.
Jika tidak memenuhi ketentuan evaluasi tersebut di atas, mahasiswa akan mengalami putus studi atau drop out atau DO. Semoga hal tersebut tidak terjadi, dan jika ada masalah, ya mudah-mudahan tidak, maka Anda segera harus menghubungi PA atau Prodi, program studi atau departemen, untuk melakukan konsultasi, agar masalah cepat terselesaikan. Nah, kita dari semester ke semester ada aja 1-2 orang yang mengalami masalah, bahkan masalah yang nggak perlu. Ya, masalah yang nggak perlu. Lupa dia untuk mengisi IRS. Udah bayar, udah. Lupa isi IRS. Udah mau lulus, IRS-nya ketinggalan. Jangan sampai begitu ya. Baik. Dan yang terakhir mungkin ya, setelah ini, next. Konversi nilai angka ke nilai huruf dan bobotnya. Jika Anda mendapat nilai 85 atau 100, itu nilai hurufnya A, bobot nilainya adalah 4. Nah, ini nanti digunakan untuk menghitung indeks prestasi semester, juga indeks prestasi kumulatif dari semester-semester yang sudah Anda jalani. 80 sampai di bawah 85 A-, 75 sampai di bawah 80 B+, 70 sampai di bawah 75 B, 65 sampai di bawah 70 B-, 60 sampai di bawah 65 C+, 55 sampai di bawah 60 C, 40 sampai di bawah 55 D, 0 sampai dengan di bawah 40 E. Nah, kalau mahasiswa administrasi negara itu biasanya dia rata-rata ada di A atau A-. Ya, sejelek-jeleknya B+ itu udah jelek tuh, B+. Usahakan nilai Anda ada di A dan A-. Kelihatannya sudah hampir sudah selesai. Masih ada? Slide berikutnya. Oke, ini sejumlah dosen ya. Bisa berikutnya. Next. Ya, jadi ini dosen-dosen kita. Yang paling kiri atas itu Profesor Dr. Eko Prasojo. Kebetulan beliau sekarang sedang menjadi dekan VIA. Ya. Lalu ada Profesor Dr. Ami Rahayu dan ada Profesor Dr. Irfan Ridwan Maksum. Ya, yang saya jelaskan satu-satu ininya aja ya, guru besarnya. Yang paling ujung kanan itu saya sendiri. Nah, lalu di bawahnya adalah dosen-dosen kita. Yang lain ada Pak Lutfi, Ibu Afiati, dan seterusnya ke bawah. Nah, lalu di bagian bawah, boleh di bagian paling bawah, itu yang muda-muda tuh ya. Yang paling bawah lagi, terus. Ya, ini, nah ini yang paling baru masuk nih, semuanya ada Mas Fikri, sedang mengambil S3 di UI, ada Mbak Krisna, semester depan mengambil S3 di Birmingham University. Zakia juga tidak lama lagi harus menempuh S3. Mbak Desi Haryati tahun depan harus meneruskan S3, sudah diterima di Jerman. Dan Mas Reza, Dr. Reza ini yang juga baru bergabung dengan kita beberapa semester. Berikutnya. Nah, di VIA UI kita punya 3, bukan di VIA UI, maaf, di Prodi Ilmu Administrasi Negara. Itu ada 3 cluster riset, ya. Cluster riset, Collaborative Governance and Dynamic Public Services, ini diketuai oleh Prof. Ami Rahayu. Lalu yang kedua, Cluster Research Policy, Governance, and Administrative Reform, PGAR, ini diketuai oleh Prof. Eko Prasojo, Pak Dekan. Dan yang ketiga, Cluster Research Demokrasi and Local Governance, dan logo ini diketuai oleh Prof. Irfan Ridwan Maksum yang sekarang sedang menjabat sebagai Ketua Program Pasca Sarjana VIA UI. Berikutnya, ya ini sudah tadi, teruskan saja, ini anggota-anggota klasternya. Oke, diteruskan lagi.
Baik, terima kasih, diteruskan lagi. Terus, baik. Saya pikir itu paparan dari perkenalan akademik di program studi ilmu administrasi publik. Selamat belajar, semoga studi Anda lancar, lulus tepat waktu dengan nilai yang tinggi, bukan optimal, yang tinggi, yang berprestasi. Baik, sekian dan terima kasih.